Siap membela Farhad Abbas, yakin Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna. Selamat siang teman-teman semua. Banyak DM ke saya ya, dan juga Japri ya, yang mengatakan, "Bang, tolong bantuin Jessica bang, bantuin Jessica bang." Saya tidak bisa bantu Jessica kalau Jessica sudah dibantu oleh orang yang tepat. Siapa itu? Pak Oto Hasibuan. Dia itu sudah hebat. Ya, kita tidak perlu meragukan lah kepiawaian beliau ya, membela Jessica dengan segenap hati dan pikiran, sehingga Jessica yang mungkin saja bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup hanya divonis 20 tahun penjara. Tapi jika ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya, nanti di kesempatan lain ada kesempatan untuk bersama-sama membantu Jessica, ya saya tidak akan menolak. Tapi untuk saat ini nggak bisa. Tapi kalau memberikan pendapat ya, itu dijamin undang-undang. Saya punya keahlian. Apa keahlian? Membela klien, lalu melihat fakta-fakta hukum. Boleh nggak saya menilai dan memberikan pendapat? Boleh. Nah, tapi tidak boleh terlalu masuk ke dalam pokok perkara. Karena kenapa? Saya paham posisi saya. Saya bukan pembela Jessica, ya. Saya hanya seorang yang berprofesi sebagai advokat. Tapi boleh nggak memberikan pendapat? Boleh. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi tidak boleh terlalu membela memberi hutang. Ya. Jadi itu ya pesannya untuk teman-teman. Saya tidak bisa membantu kalau sudah dibantu oleh orang yang tepat. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Oto Hasibuan jadi makin mikir keras gak sih? Nah, semenjak keluar film dokumenter Netflix yang Ice Cold, kita kayak ada pemikiran baru gitu gak sih kalau si Jessica ini gak bersalah? Gue juga gak mau jadi tiba-tiba jadi detektif dadakan ya. Tapi gue nih sebagai penonton jadi punya asumsi nih kalau si Jessica ini bukan pelakunya, karena gak ada bukti jelas kalau si Jessica ini yang naruh cyanidanya. Dan pas nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Oto ini, gue jadi makin yakin kalau si Jessica ini gak bersalah. Apalagi pas Pak Oto ini bilang kalau dia tuh punya alat bukti hukum yang bisa menunjukkan kalau si Jessica ini gak bersalah. Mulai dari gelas dan botol yang ada di TKP, sampai itu botol dan gelas di pemeriksaan udah berbeda. Dimana yang kita tahu ternyata si Mirna ini gak diotopsi, cuma diambil sampel di lambung, urin, dan juga hati. Dan pernyataan ini juga sinkron nih sama Dokter Jaya yang ada di podcastnya Dr. Richard Lee. Ternyata hasil lab dari muntahan Mirna pas dia masih hidup itu negatif cyanida. Dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, katanya dia tuh mati bukan karena cyanida. Ini dokter mayat loh yang ngomong, yang biasa nanganin orang yang mati mendadak. Masa tiba-tiba ada cyanida di lambung dan cuma 0,2 mili. Walaupun kata dokter Jaya itu bisa aja terjadi ada 0,2 mili. Dan kemungkinan itu karena hasil pembusukan. Tapi katanya itu tidak mematikan. Tapi dari interviewnya bapaknya Mirna yang baru aja bareng sama Pak Karni Ilyas, katanya dia tuh punya bukti CCTV kalau tangannya Jessica itu naruh cyanida. Dan bukti itu nggak dimunculkan di pengadilan karena dia nggak mau kalau si Jessica ini dihukum mati. Jadi biar tersiksa aja gitu di penjara. Kalau bisa sih di penjara seumur hidup katanya. Nah, gue sih bukan belaga jadi hakim ya, mohon maaf nih. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya Dokter Jaya di podcastnya Dr. Richard Lee, gue jadi makin yakin kalau si Mirna itu mati bukan karena cyanida. Racun cyanida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt, artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun, artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini, apakah tim pengacara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian, padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan
itu racun. Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan apakah diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan, karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam kelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu, karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Saya kesal berikutnya itu adalah tentang kasus Jessica Kumolo Wongso yang kembali muncul gitu. Jadi dulu saya pernah bikin video soal itu, yang saya katakan bahwa kalau misalkan tidak ada bukti yang jelas yang mengarah ke arah sana, ya seharusnya lebih mungkin untuk membebaskan orang yang bersalah daripada memenjarakan orang yang tidak bersalah sih. Dalam kaidah hukum kan yang saya ketahui mungkin seperti itu. Tetapi itu dulu, dan itu dianggap sebagai melawan arus masyarakat, karena masyarakat pada waktu itu pengen supaya Jessica Kumolo Wongso dipenjara, dan bahkan pengadilannya pun dikasih live gitu. Sekarang hanya gara-gara orang luar negeri yang bikin beritanya ini, video dokumenternya, penyelidikannya dimasukin ke Netflix, kemudian masyarakat Indonesia entah bagaimana ceritanya hilang ingatan dan tiba-tiba berubah pikiran, wah jangan-jangan Jessica Kumolo Wongso ada di tengah-tengah cerita konspirasi yang begini dan begitu gitu. Jadi pengalihannya itu begitu mudah terombang-ambing itu. Pada tanggal 6 Januari jam 18, pasien datang diantar oleh keluarga. Kemudian dilakukan bantuan napas dan resusitasi jantung, paru selama sekian. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Ya, dilakukan. Pupil merbang refleks cahaya negatif, bibir kebiruan. Oke. Dari awal sudah biru. Dari hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung baru dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter. Oh, ini sudah kan dinyatakan jelas seperti itu ya? Ini ya. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga pada jam 18.30. Nah, baca aja selanjutnya. Kasus kopi sianida yang mematikan Wayan Mirna Salihin dan menjadikan Jessica Wongso sebagai pelaku utama. Salah satu pengacara kondang, Farhad Abbas, juga turut menyoroti kasus ini. Dirinya yakin jika Jessica Kumolo Wongso tidak bersalah dan siap membela Jessica. Baru-baru ini, Farhad Abbas turut mengomentari kasus Jessica Wongso. Dirinya dengan tegas meyakini jika bukan Jessica pelaku utama. Pasalnya, jika memang benar Jessica ingin membunuh Mirna, tidak mungkin dilakukan di sebuah kafe yang terdapat banyak CCTV. Kalau saya sih nggak yakin Jessica ini membunuh. Kan dia udah sahabat gitu. Kalau mau ngeracunin Mirna, jangan di warung besar, di rumah kek atau di mana. Masa di warung umum yang ada CCTV-nya? Itu saya nggak yakin, kata Farhad Abbas. Seperti dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi pada 22 Oktober 2023. Menurutnya lagi, upaya hukum untuk membebaskan Jessica Wongso masih bisa dilakukan. Pasalnya kasus kopi sianida ini sudah menjadi konsumsi publik. Upaya hukumnya mungkin masih bisa peninjauan kembali. Yang kedua, artinya untuk keadilan ketika kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan logika berpikir sehingga menjadi konsumsi publik selama ini tertutup. Saya pikir untuk menghadapi satu terobosan itu pentinglah, ujarnya lagi. Lebih lanjut, Farhad Abbas juga berpesan kepada penegak hukum jika tidak usah ragu-ragu membuka kasus kopi sianida karena banyak kejanggalan. Pengacara tersebut juga mengatakan siap membela Jessica Wongso. Kasus Jessica ini menjadi pelajaran buat para penegak hukum, artinya khususnya buat pihak kepolisian. Apabila memang tidak cukup bukti atau memang ada satu kejanggalan tidak sempurna, penyidikannya gak usah ragu-ragu, katanya lagi.